Tubuh Yandi gemetaran, sekujur tubuhnya terasa dingin, wajahnya yang awalnya tersenyum itu tiba-tiba berubah muram, keringat dingin di atas keningnya serta sarafnya yang sangat tegang, membuat semua orang sulit untuk bernafas. Bagi Paviliun Harta Berharga, keberadaan Sekte Lingqiao sangatlah besar, mereka tidak hanya tidak dapat menggoyahkannya, mereka juga tidak akan berani membuat masalah dengan mereka. Yandi tersenyum canggung, namun ekspresi wajahnya tampak sangat kaku, sangat jelek. Senior, jangan marah. Tuan Muda Wilbert, dia belum sampai ia selesai bicara. Yandi yang merasakan tatapan mata dari William itu seketika langsung menghentikan gerakan bibirnya. Ia menundukkan kepalanya dan menghela nafas, lalu mundur perlahan-lahan. Telapak tangannya gemetaran dengan sangat hebat, tangannya yang memegangi kipas lipat itu sangat tidak stabil. William hanya merasa bahwa Yandi itu sedang ketakutan, namun ia tidak tahu, di dalam rasa takut itu, ada pula kemarahan, kekesalan, dan keinginan untuk menjadi lebih kuat. Melihat Yandi, Nyonya Wang pun tertawa dingin. Yandi ini bergumam terus seperti seekor tikus, namun pada akhirnya ia juga hanya bisa mundur dengan ketakutan. Sehebat apapun kemampuan Paviliun Harta Berharga di Prefektur Tianyun, di luar sana, mereka bukan apa-apa. Wilbert telah mengingat perlakuan Yandi terhadapnya ini, hari ini dia datang kemari, juga bisa melihat dengan jelas siapa yang bersikap baik terhadapnya, siapa pula yang membuatnya kecewa setengah mati. Paviliun Harta Berharga yang netral dapat membelanya seperti ini, meskipun kegunaannya tidak banyak, tapi Wilbert akan tetap mengingat budi ini. Wilbert, hari ini ayah dan kakakmu ada di sini, aku juga tidak ingin mempersulitmu, berlututlah dan beri aku sujud sembah 3 kali, lalu minta maaf kepadaku, setelah itu aku akan memaafkan kesalahan atas kesopananmu itu, kalau tidak, begitu Sekte Lingqiao marah, kau, Wilbert Y, akan langsung lenyap. Wajah William tersenyum dingin, dia memang ingin memberi Wilbert pelajaran di hadapan Raymond. Menyuruh Wilbert berlutut, adalah hukuman yang tidak sederhana, itu adalah sebuah penghinaan, ia menghina seorang anak di hadapan ayahnya sendiri. Kalau tidak, dia akan dihukum berat. Wilbert mengepalkan kedua tangannya dengan erat, sampai urat nadinya hampir pecah, ia melihat ke arah Raymond, ingin melihat ayahnya ini ingin melindunginya, atau membiarkannya mati begitu saja. Raymond dari awal sampai akhir tidak bersuara sama sekali, hanya wajahnya saja yang memerah. Tindakan William memang agak sedikit keterlaluan, tapi kemampuan Sekte Lingqiao memang hebat, begitu diberi hukuman berat, seisi keluarga Ye pasti juga akan ikut terseret. Wilbert, wajah Raymond tampak sangat muram, akhirnya ia pun melihat ke arah Wilbert, dan Wilbert pun sudah mendapatkan jawabannya dari mata ayahnya itu. Minta maaflah, asalkan kau mau minta maaf, semua perbuatanmu sebelumnya akan dilupakan. Yang menjawabnya adalah tatapan mata yang dingin dari Wilbert. Raymond menutup bibirnya, tak berkata apa-apa lagi. Adik kelima, untuk apa kau masih berlagak tidak tahu diri? Kau harus tahu bahwa tindakanmu itu sangat bodoh. Kau dapat menyusahkan seluruh keluarga Ye, untuk ikut terseret karenamu, apakah itulah yang ingin kau dapatkan? Dari tempat duduk utama, Freddy menatap dari atas ke bawah dengan tatapan penuh ejekan. Sejak awal sampai sekarang, ia sama sekali tidak pernah menganggap Wilbert, dia hidup atau mati, tidak ada hubungannya dengan dirinya, sekarang ini dia hanya ingin menghinanya sesaat sebelum ia mati. Dulu saat kau dan ibumu menghina ibuku, kenapa kau tidak berkata seperti itu? Wilbert tersenyum ironis, sekarang dia benar-benar mengerti, keluarga ini hanyalah sebuah mainan bagi Sekte Lingqiao. Sang gubernur tidak berani melawan, putranya menjadi anjing yang disiksa begitu saja, bagaimanapun ini adalah sebuah lelucon yang konyol. Tak usah basa-basi, hari ini aku pulang, untuk merenggut nyawa si wanita jalang Nyonya Wang ini. Tatapan mata Wilbert beralih ke arah Nyonya Wang, kau telah menjebakku dan ibuku, hari ini semua buktinya sudah ada, kalau aku tidak membunuhmu, aku tidak dapat menghilangkan kebencian di dalam hatiku. Wilbert mengangkat tangannya, dan mengeluarkan kekuatan spiritual, sebuah cahaya api pun menyelimuti telapak tangannya,
di bawah tatapan mata Nyonya Wang yang ketakutan, cahaya itu pun menyerang ke depan. Kekuatan tinju api tidaklah kecil, Nyonya Wang tidak bisa bela diri, dia hanyalah orang biasa, jika ia terkena tinjuan itu, sudah cukup untuk merenggut nyawanya. Lancang, beraninya kau bertindak di hadapanku. William membelalakkan matanya dengan sangat kesal, sampai kumisnya pun tertiup kedua arah. Tindakan Wilbert ini sangat tidak menghargainya. Sepertinya sekte Ling Qiao bagi Wilbert sama sekali bukan merupakan sebuah ancaman. La mengibaskan lengan jubahnya, sebuah kekuatan spiritual berwarna putih pun muncul dari pergelangan tangannya, dan langsung menyerang tinju api Wilbert. Di hadapanku, mana ada anak kecil yang bisa berlagak sombong. Setelah William selesai bicara, tinju api Wilbert pun menghilang di udara. Tingkatan Wilbert dan William berbeda sangat jauh. Meskipun ia menggunakan tinju api, tapi ia juga tidak bisa melawan serangan dari William. Pembela diri tingkat pelancar energi pengumpul Yuan, sudah bisa berkomunikasi dengan kekuatan spiritual langit dan bumi, mengumpulkan kekuatan spiritual dari seluruh langit dan bumi untuk digunakan oleh diri sendiri. Satu serangannya saja, sudah jauh lebih hebat dari serangan pembela diri tingkat pengecoran nadi ke-9 puncak, itulah perbedaan di antara keduanya. Wilbert hanyalah seorang pembela diri tingkat pembekuan darah keempat saja, sama sekali bukan tandingan William. Hati Yandi sangat panik, namun saat ini ia juga hanya dapat panik saja. Ia tahu sedikit tentang kemampuan Wilbert, meskipun ada seorang pembela diri tingkat pengecoran nadi yang muncul di hadapannya sekarang, ia tidak akan mengerutkan alisnya sama sekali, tapi menghadapi William Zhao yang tingkatannya sudah mencapai tingkat pelancar energi pengumpul Yuan, perbedaan di antara mereka berdua bagaikan bumi dan langit. Anak muda, beraninya kau melakukan serangan, sepertinya kalau hari ini aku tidak memberimu sedikit pelajaran, kau akan benar-benar mengira bahwa kami sekte Ling Qiao mudah diganggu. Kata William dingin, ia menoleh ke arah murid berjubah Tao yang ada di sebelah kirinya. Murid itu mengerti apa maksudnya, dan ia pun berjalan keluar dari tempat duduknya. Anak muda, kenapa kau tidak pulang untuk istirahat dan mengobati penyakitmu saja? Malah bersikeras ingin membuat masalah di sini, pada akhirnya kau juga hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Kalau kau tidak mengerti akan hal itu, aku boleh mengajarkanmu bagaimana kau harus bersikap. Murid dari sekte Ling Qiao itu berjalan keluar, tubuhnya sedikit mengeluarkan sebuah aura tekanan yang kuat, tanpa perlu ditanyakan lagi, tingkatannya jauh lebih tinggi dari Wilbert. Aku sudah mencapai tingkat pembekuan darah ke-8 puncak, dengan sedikit tenaga lagi, aku dapat dengan mudah mencapai tingkat pembekuan darah ke-9. Murid itu menggerak-gerakkan lehernya, merenggangkan ototnya, sikapnya sangat amat sombong. Satu lagi, aku ingin memberitahumu, saat aku mencapai tingkat pembekuan darah ke-6, aku sudah membuka 2 buah lapisan otot dan pembuluh darah. Kemarin, tanpa sengaja aku membuka satu lagi, oleh karena itu sekarang aku berada di tingkat pembekuan darah ke-8. Ditambah dengan 3 lapisan otot dan pembuluh darahku yang sudah kubuka, aku ingin menyuruhmu untuk berlutut dan meminta maaf, seharusnya itu cukup kan? Wajah orang-orang pun berubah. Murid-murid sekte Ling Qiao ini benar-benar jenius, dilihat dari usianya, kurang lebih 20 tahunan, tak disangka ternyata dia sudah memiliki kekuatan yang sehebat itu, tanpa perlu ditanyakan lagi, dia adalah seseorang yang sangat membanggakan. Kalau dia menyerang Wilbert, Wilbert pasti akan kalah telak. Raymond menundukkan matanya, tak berkata apa-apa. Nyonya Wang menatap Wilbert dengan mata dingin, rasa bangga dan senang tergambar sangat jelas di wajahnya. Daniela menarik ujung baju ayahnya dengan sangat erat, tampak sangat kasihan. Anak muda, berlutut dan minta maaflah. Murid sekte Ling Qiao itu mengeluarkan tinjuannya, dengan kekuatan yang secepat kilat. Ia langsung berlari ke hadapan Wilbert. Berlutut dan meminta maaf, memangnya kau pantas. Orang-orang hanya mendengar suara ejekan itu saja, saat tatapan mata mereka terarah ke sana, mereka semua pun membuka mulut mereka lebar-lebar, jelas sekali mereka tampak sangat terkejut. Tinjuan yang dilemparkan oleh murid sekte Ling Qiao itu ditangkap oleh Wilbert di tengah udara,
dan bagaimanapun ia bergerak, sama sekali tidak dapat maju sedikit pun. Krak suara tulang yang patah pun terdengar di seluruh ruang tamu, lalu murid sekte Lingqiao itu pun berteriak histeris. Wajahnya tampak sangat muram, sebuah rasa yang sangat menyakitkan menyebar dari telapak tangannya, dan sampai ke otaknya, seluruh wajahnya pun tampak merah. 3 lapisan otot dan pembuluh darah saja juga berani bersikap sombong di hadapanku. Wilbert Ye, siapa yang memberimu keberanian itu? Wilbert berteriak keras, ia menggerakkan telapak tangannya. Lapisan otot dan pembunuh darah yang ada di dalam tubuhnya membesar, kekuatan spiritual di langit dan bumi terhisap ke dalam tubuhnya. Minggir, La mengangkat lengannya, mengangkat tubuh murid sekte Lingqiao itu dengan satu tangannya, lalu melemparnya keluar dari ruang tamu seperti membuang sampah. Tatapan mata seluruh orang pun menunduk ke bawah seiring dengan jatuhnya tubuh murid itu. Lalu mereka pun mendengar sebuah suara, brak, yang sangat keras. Di tanah tempat murid itu terjatuh muncullah sebuah lubang yang besar. Tubuhnya sudah terjatuh ke dalam lubang itu, entah masih hidup atau sudah mati. Raymond sangat terkejut, beberapa hari yang lalu Wilbert baru saja terluka. Dan waktu itu, kemampuannya jauh lebih rendah dari yang sekarang. Kenapa hanya dalam beberapa hari saja, tiba-tiba ia sudah berubah menjadi semenakutkan ini? Kalau ingin melemparkan tubuh seorang pembela diri tingkat pembekuan darah ke-8 yang sudah membuka 3 lapisan otot dan pembuluh darah seperti membuang sampah. Setidaknya harus mengeluarkan kekuatan seberat 200 kg. Dan Wilbert, mana mungkin memiliki kekuatan sebesar itu? Yang sama terkejutnya masih ada Leonardo dan Yandi. Leonardo tidak perlu dibicarakan lagi, dia selalu mengira bahwa Wilbert lemah dan sakit-sakitan. Ia mengira Wilbert masih berbaring di atas ranjang dan tidak bisa bangun. Di pertempuran berburu beberapa waktu lalu, meskipun Wilbert memenangkannya, tapi dia yang tidak datang untuk melihatnya secara langsung mengira bahwa Wilbert berbuat curang. Namun begitu melihatnya sendiri hari ini, sepertinya perkataan orang-orang memang benar. Wilbert dapat melempar murid sekte Lingqiao keluar hanya dengan satu tangannya, hal itu benar-benar mencengangkan. Yandi membelalakkan matanya lebar-lebar menatap Wilbert, saat ia memastikan bahwa orang yang dilempar keluar itu adalah murid dari sekte Lingqiao. Hatinya benar-benar merasa sangat senang, hal itu membuktikan bahwa potensi Wilbert jauh lebih besar dari bayangannya, berinvestasi padanya tentu saja tidak akan rugi. Kakak Wilbert hebat sekali. Daniela membelalakkan kedua matanya, menatap Wilbert dengan penuh rasa tidak percaya. Dalam ingatannya, tubuh Wilbert sangat lemah. Dulu ia juga agak sedikit penakut, tapi sepertinya sekarang, semua itu sudah tidak ada lagi. Kakak Wilbert Ye-nya, sudah menjadi seorang pembela diri sejati. Suatu hari nanti, kau pasti akan bisa membuktikan dirimu sendiri. Daniela menatap ke arah tubuh Wilbert yang kelihatannya agak sedikit kurus dan lemah itu, dalam hati ia berpikir demikian. Sedangkan Nyonya Wang, sudah benar-benar terjerumus dalam ketakutan, hatinya pun merasakan kepanikan yang belum pernah ia rasakan. Sampah ini, mana mungkin tiba-tiba berubah menjadi sehebat ini? Wajah Nyonya Wang tampak muram dan pucat, ia benar-benar sangat terkejut. Freddy menyipitkan matanya sedikit, saat ia melihat Wilbert, ia pun tersenyum dengan penuh ejekan. La masih belum menganggap Wilbert, sejak kecil dia adalah anak jenius, sedangkan Wilbert hanyalah seorang sampah yang hanya bisa berbaring di atas ranjang saja. Meskipun sekarang ia memiliki sedikit kemajuan, tapi jika dibandingkan dengan kemampuannya, perkembangan Wilbert hanya dapat dibilang biasa saja. Wilbert dapat melemparkan lawannya keluar. Freddy juga dapat melemparkan Wilbert keluar juga. Saat berpikir demikian, rasa arogan Freddy pun semakin bertambah. Wajah William berubah sangat muram, awalnya ia mengira bahwa dalam satu serangan ia akan langsung menang, namun sepertinya Wilbert tidak selemah perkiraannya, tindakan Wilbert ini seolah menamparkan wajahnya dengan sangat keras. Anak muda, kalau kau benar-benar sepenuh hati mencari mati, kalau aku tidak memenuhi permintaanmu, nanti sekte Lingqiao kami yang akan terlihat tidak baik.
Di wajah William yang tua dan kering itu tampak sebuah kekejian. Ia melambaikan tangan besarnya, lalu 5 bayangan tubuh pun keluar bersamaan. Mereka adalah para murid sekte Ling Qiao yang datang bersama Freddy. Di luar yang sebelumnya yang tidak tahu masih hidup atau sudah mati itu, kelima orang sisanya maju bersamaan, dan mengerubungi Wilbur. Paman Ye, jangan biarkan mereka berkelahi, cepat bujuk mereka, jangan biarkan mereka memukuli kakak Wilbur. Daniela juga bisa melihat ancaman yang datang. Sekte Ling Qiao ini sudah memutuskan ingin membuat Wilbur malu besar. Mereka ingin menghina Wilbur, dan yang lebih parah lagi, mereka menginginkan nyawanya. Daniela, jangan membuat onar. Dengarkan apa kata orang tua di sini. Kenapa kau malah bicara sembarangan? Tidak ada yang akan mendengarkanmu. Ayah Daniela menariknya dan melindunginya di belakangnya. Jelas sekali ia tidak ingin Daniela ikut campur dalam masalah ini. Anak kecil, kalau tidak tahu aturan, jangan bicara sembarangan. Ini adalah urusan orang dewasa, untuk apa ikut campur? Nyonya Wang cemberut sambil menatap Daniela, tatapan matanya sangat dingin. Di dalam hatinya, tubuh Daniela yang spesial itu hanyalah sebuah alat. Sebelum ia mendapatkan alat itu, ia tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada Daniela, tapi memarahinya seperti biasa tidak termasuk dalam hal itu. Bagaimanapun putranya berada di dalam sekte Ling Qiao, dengan batu sandaran ini, bahkan Raymond pun tidak dapat berbuat apa-apa padanya, apalagi keluarga Lin yang kecil itu. Maaf, Besan, Daniela yang salah. Aku akan mengajarinya dengan baik, tidak akan membiarkannya ikut campur dalam masalah ini. Ayah Daniela terbata-bata, ia tidak ingin membuat masalah dengan Nyonya Wang, bagaimanapun masa depan keluarganya, masih harus bergantung kepada pernikahan keluarga mereka. Nyonya Wang sama sekali tidak menghargai keluarga Lin, sekarang semuanya berada di tangan Nyonya Wang. Siapa suruh keluarga Lin kalian tidak memiliki, Freddy, kalian sendiri. Tidak bisa, aku harus mencari kesempatan untuk keluar, menyuruh orang-orang paviliun harta berharga kemari, bagaimanapun, aku tidak akan membiarkan Wilbert kalah. Yandi memutuskan untuk membantu Wilbert, kalau dia ingin mempertaruhkan semuanya pada diri Wilbert, dia akan mempertaruhkan dengan penuh totalitas. Karena dia tahu, situasi prefektur Tianyun sekarang tidak begitu cerah. Selain pertarungan di antara para keluarga besar, ada pula beberapa pembunuh gelap yang berkeliaran. Di prefektur ini masih ada persatuan alkemis milik perintah juga. Paviliun harta berharga mereka hanya merupakan salah satunya saja. Orang lain tidak dapat membuat masalah dengan paviliun harta berharga. Paviliun harta berharga juga tidak dapat membuat masalah dengan orang lain, tapi yang ditahu jelas, paviliun harta berharga mereka hanyalah sebuah kamar dagang saja. Tujuan utama mereka adalah menghasilkan uang, dan kalau ingin menghasilkan uang, tentu saja harus menghasilkan uang yang banyak. Oleh karena itu, dia harus menyingkirkan pedagang-pedagang lainnya, dan dia memerlukan seseorang untuk membantu mereka. Orang itu adalah Wilbert. Meskipun kemampuan Wilbert sekarang masih belum cukup kuat, tapi Yandi dan Jillian percaya, begitu Wilbert berkembang, keberadaannya pasti akan sangat menakutkan. Dan Wilbert sifatnya sangat loyal, dia tidak akan berbuat licik di belakang. Hal itu membuat mereka semakin percaya, membantu Wilbert adalah pilihan yang benar. Harus pergi keluar. Yandi berpikir demikian, lalu langsung berjalan keluar dari tempat duduknya.